Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Muhammad Najasi Alifio Al-Ghifari bin Hendrayana, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan anak kandung saya yang bernama Nur Fadilah Putri dengan mas kawin perhiasan emas seberat 10 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Nur Fadilah Putri binti Mahfuz Ali dengan mas kawin tersebut tunai. Baik, bagaimana? Sah, Masya Allah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Secara khusus calon mempelai atau sudah menjadi mempelai ya? Bukan calon kan ya? Nah, Al-Akh Muhammad Najasi, Masya Allah, ini hari berbahagia untuk beliau. Sedikit nasihat singkat dari kami berkaitan tentang masalah pernikahan ini. Ikhwas sekalian, pernikahan itu salah satu solusi besar yang diberikan oleh Islam. Terlebih lagi ketika kita hidup di sebuah zaman yang mana akses atau cara-cara melakukan kemaksiatan itu sangat-sangat mudah. Akses untuk melakukan perzinahan itu sangat-sangat mudah di zaman sekarang. Maka orang-orang yang mau bersegera untuk menikah ketika dirinya sudah mampu, patut untuk dipuji, patut untuk diapresiasi. Karena berarti mereka itu berusaha untuk menahan diri mereka, menjaga kehormatan mereka agar tidak bermaksiat kepada Allah. Nasihat kami untuk kedua mempelai, di awal pernikahan ini, satukanlah visi dan misi. Mau dibawa kemana bahtera rumah tangga ini? Apakah untuk mengejar dunia? Apakah untuk mengejar posisi? Ataukah untuk mengejar akhirat Allah Ta'ala? Maka jadikanlah visi dan misi terbaik dari sebuah pernikahan adalah untuk mengejar ridha Allah, menyempurnakan setengah bagian dari agama kita. Allah Ta'ala atau Nabi SAW mengatakan, salasun haqqun 'alallahi aunu. Ada 3 golongan yang merupakan kewajiban bagi Allah untuk menolong mereka. Di antaranya kata Nabi SAW, an-nakihu al-musta'fif, yaitu seorang yang menikah dengan tujuan untuk menjaga kehormatannya, menjaga kesuciannya. Maka ketika seorang menikah, hendaknya dia berhusnuzon kepada Allah. Berhusnuzon bahwasanya dirinya akan dibantu, bahwasanya dirinya akan ditolong karena dia berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, menjauhkan diri dari maksiat. Berhusnuzonlah kepada Allah, dengan menikah pekerjaan akan lebih mudah.
Dengan menikah, rizki akan lebih dilapangkan oleh Allah. Dengan menikah, belajar akan lebih dimudahkan oleh Allah. Husnuzan kepada Allah. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Ta'ala mengatakan, Ana inda dhanni abdi bi. Bahwasanya aku akan senantiasa berada di atas kehendak hambaku terhadapku. Tergantung kehendak hambaku terhadapku. Falyadhunna bima sya, kata Allah. Maka hendaklah hambaku berprasangka apapun kepadaku. Dalam artian kalau kita berprasangka baik kepada Allah, dalam setiap aktivitas kita, dalam setiap kegiatan kita, maka pasti Allah akan datangkan pertolongan. Pasti Allah akan datangkan bantuan. Kemudian secara khusus bagi Ananda Muhammad di sini, nasihat kami, Ananda sudah jadi pemimpin sekarang. Maka jadilah seorang pemimpin. Jadilah seorang leader. Rumah tangga ini sering diibaratkan sebagai bahtera, sebagai kapal yang besar. Namanya bahtera itu harus ada nahkodanya, harus ada kaptennya. Sekarang Muhammad di sini adalah nahkoda dari bahtera rumah tangga ini. Maka jadilah pemimpin. Bikinlah aturan-aturan dalam setiap masalah. Beranilah di situ untuk mengambil keputusan. Jangan ada kebimbangan. Seorang nahkoda kalau bimbang dalam membawa bahteranya akan hanyut, bakal bisa karam. Maka jadilah seorang pemimpin. Ketika datang sebuah masalah, carilah solusi yang terbaik. Dan solusi yang terbaik adalah ada dalam Al-Quran dan juga sunnahnya Nabi SAW. Kemudian nasihat kami yang selanjutnya bagi Muhammad adalah jadilah suami yang baik. Pergauli istri dengan baik. Istri Ananda sekarang itu seorang wanita yang sudah dijaga sama orang tuanya dari kecil. Disayangi, diberikan rasa cinta, diajak bercanda dari kecil. Maka sayangilah seperti itu kepada anak tersebut. Berikanlah kasih sayang, cinta yang terbaik kepada istri Ananda. Sayangilah mereka. Nabi SAW dalam sebuah hadisnya, Nabi berkata, khairukum li ahli, wa ana khairun li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang terbaik kepada istriku atau kepada keluargaku. Maka berikanlah hak dari istri. Berikanlah makanan yang layak. Berikan makanan yang enak. Berikan makanan yang antum makan. Berikanlah pakaian yang baik. Berikanlah kecukupan dia untuk berhias. Berikanlah kecukupan dia untuk memakai make-upnya, untuk mempercantik dirinya di depan suaminya. Itu diantara hak seorang istri. Kemudian diantara hak seorang istri yang harus ditunaikan, berikanlah tempat tinggal yang baik. Berikanlah tempat tinggal yang layak. Yang antumnya nyaman, dan istri pun nyaman, walaupun tempatnya itu kecil. Tapi berikanlah kenyamanan dalam diri suami istri masing-masing. Itu adalah hak masing-masing. Lalu terakhir, Muhammad, nasihat kami untuk sang istri. Nasihat langsung dari Nabi SAW. Nabi SAW dalam sebuah hadisnya, beliau bersabda, Idza sallatil mar'atu khamsaha, wa samat syahraha, wa ata'at zawjaha, wa hafizat farjaha, qila laha udkhulil jannata min ayyi babin syi'ti. Nabi SAW bersabda, kalau seorang wanita sholat yang 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, lalu menjaga kemaluannya, lalu taat dengan suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang kamu inginkan. Maka nasihat kami bagi sang istri, jagalah sholat. Itu adalah sebuah kewajiban. Seorang wanita, walaupun harus sholatnya itu di rumah atau lebih utama di rumah, bukan berarti kemudian boleh mengakhir-akhirkan sholat. Di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah as-salatu ala waktiha, sholat pada waktunya. Di antaranya adalah pada awal waktunya. Jangan karena tidak di masjid, akhirnya sholatnya diakhir-akhirkan. Jangan.
Kemudian kata Nabi SAW, puasa Ramadan. Lalu jagalah kemaluan. Jagalah kehormatan diri sendiri. Jangan diumbar aurat di depan orang lain. Jangan biarkan diri ini atau berhias bagi orang lain. Tapi berhiaslah untuk suami. Nabi di sini sudah mengatakan, wa ata'at zaujaha. Dan istri ini taat kepada suaminya. Maka dari sejak detik terjadinya akad tadi, seorang istri ketaatan tertingginya adalah kepada suaminya. Sudah tidak lagi kepada orang tuanya. Ketaatan tertinggi adalah kepada suami. Maka taatilah suami. Hiburlah suami. Ringankanlah beban suami. Ketika pulang ke rumah letih dari bekerja, hibur, ringankan bebannya. Berikanlah apapun yang dia inginkan agar ringan bebannya dia. Jadilah seperti Khadijah kepada Nabi SAW. Jadilah seorang istri yang mencintai suami seperti Aisyah kepada Nabi Muhammad SAW. Jika anti bisa melakukan itu semua, janji dari Nabi SAW. Udkhulil jannata min ayyi abwabin syi'ti. Masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang anti inginkan. Nah, semoga nasihat ini bermanfaat dan semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan bagi kedua mempelai. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.